Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPS kelas 9 tentang dinamika penduduk benua Amerika ya. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan semoga tetap semangat dalam belajar. Oke, mari kita mulai ke pembahasan. Kita mulai dari pengertian dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, yang kedua itu kematian atau mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu migrasi masuk atau sering disebut imigrasi, dan migrasi keluar atau emigrasi. Oke, kita sekarang menuju ke jumlah penduduk benua Amerika. Jumlah penduduk benua Amerika pada tahun 2015 itu sekitar 987 juta jiwa, hampir 1 miliar ya. Saat ini mungkin sudah lebih dari 1 miliar. Persebaran penduduk Amerika juga tidak merata seperti halnya di benua Asia. Konsentrasi penduduk Amerika berada pada bagian timur dan barat Amerika Serikat. Ini untuk bagian Amerika Utara ya. Amerika Utara kan ada Amerika Serikat dan Kanada. Kanada itu sepi penduduknya, Amerika Serikat banyak. Amerika Serikat pun hanya pada bagian timur dan barat ya, yang menjadi pusat kemajuan di Amerika Serikat. Kemudian wilayah Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia ya. Untuk wilayah Amerika Tengah ini lumayan padat ya. Oke, kemudian bagian barat dan timur Amerika Selatan, khususnya di beberapa negara ya, seperti Chili, kemudian juga negara Argentina. Itu pusat atau konsentrasi penduduk di benua Amerika ya. Oke, kemudian kita lanjutkan menuju ke komposisi penduduknya ya. Kita melihatnya dari komposisi penduduk berdasarkan usianya dulu ya. Penduduk benua Amerika ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama penduduk di bawah 15 tahun. Ini sebesar 24% atau hampir seperempatnya ya. Kemudian penduduk di atas 65 tahun ini 10% atau sepersepuluhnya. Penduduk usia 15 sampai 65 tahun sebesar 66%, sepertiga dari jumlah keseluruhan. Jadi sebagian besar penduduk benua Amerika masih tergolong usia produktif. Artinya apa? Yang usia kerja itu masih mampu menutupi golongan-golongan yang belum produktif, begitu ya. Jadi tidak ada beban ketergantungan begitu, atau beban ketergantungannya kecil, masih bisa di cover dari usia produktif yang ada. Untuk pertumbuhan penduduknya ya, laju pertumbuhan penduduk rata-rata benua Amerika ini saya tulis 1% karena memang biasanya beberapa buku sumber itu di Amerika Utara sendiri, di Amerika Tengah sendiri, dan Amerika Selatan sendiri ya. Untuk laju pertumbuhan ini yang banyak sebenarnya di Amerika Selatan, sementara di Amerika Utara ini kurang, tetapi ini kita buat rata-rata sekitar 1% untuk satu benua Amerika. Meskipun laju pertumbuhannya 1%, tetapi persebaran penduduk dan pertumbuhannya juga tetap tidak merata di setiap kawasan ya. Yang paling banyak tetap di kawasan Amerika Selatan ya. Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Serikat itu hanya di bagian timur dan barat. Oke. Di Amerika Utara kepadatan penduduknya 3 orang per kilometer persegi. Ini di negara Kanada ya, untuk 3 orang ini ya. Dan di Meksiko sekitar 54 orang per kilometer persegi, bandingkan 3 dan 54. 54 saja itu sebenarnya masih tergolong rendah ya, atau masih tergolong masih jarang penduduknya.
Di Amerika Selatan, negara dengan penduduk terpadat adalah negara Barbados, yaitu 628 orang per kilometer persegi. Jauh sekali dibandingkan Kanada ataupun Meksiko. Oke, kita menuju ke kualitas penduduk benua Amerika. Kualitas penduduk ini bisa dilihat dengan menggunakan indeks pembangunan manusia, istilahnya, atau dalam bahasa internasional atau dalam bahasa PBB-nya yaitu Human Development Index (HDI). Ya, jadi yang melakukan ini adalah di bawah naungan PBB. HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, life expectancy at birth, ya. Kemudian ada pendidikan dan pendapatan per kapita. Maaf ya, ini penulisannya ada salah, per kapita. Yang depan itu harusnya pendapatan, ya, yang belakang tetap per kapita. Oke, kita lanjutkan ke masih kualitas penduduk. Jadi jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, pendidikan yang lebih lama, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Kualitas penduduk Amerika bervariasi. Ada yang memiliki kualitas sangat tinggi, ya ini ada sangat tinggi ya. Amerika Serikat itu ada sangat tinggi, kemudian tinggi, sedang, dan rendah. Ada 4. Negara yang memiliki kualitas sangat tinggi yaitu Amerika Serikat, kemudian ada Kanada, Argentina, dan Chili. Yang termasuk kategori tinggi, ini di bawahnya yang sangat tinggi ya. Ini ada Meksiko, Panama, Costa Rica, Brasil, Peru, dan Kolombia. Yang termasuk kategori sedang yaitu ada Paraguay, Bolivia, Nicaragua, dan Guatemala. Ini levelnya sama dengan Indonesia. Kemudian yang termasuk kategori rendah yaitu Haiti. Kalau di benua Asia ini sama levelnya dengan Nepal. Oke, kemudian kita membahas keragaman etnik di benua Amerika. Penduduk asli benua Amerika adalah suku Indian, ya, tetapi jumlah mereka terus menyusut karena terdesak perkembangan orang kulit putih, ya, kemudian juga karena perang antar suku. Jadi suku Indian ini ada banyak sekali, seperti halnya misalkan di Indonesia ada suku Dayak. Suku Dayak ini ada banyak sekali sub-sub sukunya. Di sana pun seperti itu. Jadi masih terjadi perang saudara di sana. Jadi ya itulah yang justru mengurangi jumlah penduduk suku Indian. Penduduk asli lainnya selain suku Indian ada suku Eskimo, ya. Suku Eskimo ini tinggalnya di daerah Arktik, jadi di daerah kutub utara. Rumah suku Eskimo ini sering kita sebut atau sering kita kenal dengan istilah igloo, ya. Igloo. Benua Amerika sering juga disebut atau dikenal dengan benua imigran. Karena apa? Karena banyak sekali penduduk imigran yang ada di situ, bahkan suku asli di situ pun jumlahnya kalah, ya. Berbeda halnya dengan di Asia, ada wilayah yang mayoritas penduduk satu negara itu justru malah masyarakat asli, yaitu di negara Vietnam, ya. Vietnam ini negara yang paling homogen di dunia. Karena apa? Karena di negara tersebut suku yang mendiami hampir 90% adalah suku asli. Jadi bisa dikatakan negara yang paling homogen. Oke, lanjut ya. Keragaman etnik di benua Amerika masih sama ya. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri dari 3 ras utama, yaitu yang pertama ras Negroid, ini dari Afrika, ras Mongoloid dari Asia, kemudian ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Oke, sekarang kita menuju ke ragaman budaya penduduk benua Amerika. Budaya Amerika ini dapat dibedakan menjadi budaya Amerika Utara atau Amerika Anglo dan budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Banyak orang ya yang bilang
oh itu dari dari Amerika Latin, misalkan pemain bola. Tapi terkadang mereka itu tidak tahu sebenarnya Amerika Latin itu mana. Nah, gitu ya. Jadi Amerika Latin itu adalah penduduk yang berasal dari Amerika Selatan, budayanya begitu ya. Oke. Budaya Amerika ini didominasi oleh budaya Amerika Utara ini didominasi oleh budaya Amerika Serikat. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Inggris. Tetapi walaupun demikian, penduduk Amerika juga menggunakan bahasa lain, yaitu bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, maupun bahasa Jerman. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar memeluk agama Kristen. Sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu, terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau sering disebut dengan istilah ateis. Oke. Budaya Amerika Utara atau budaya Anglo ya juga terlihat dari gaya berbusananya, kemudian olahraganya, makanan, dan juga karya seni seperti film dan acara TV. Sekarang kita tahu ya, film-film yang dari Amerika ini sebagian besar menjadi kiblat perfilman dari masyarakat di dunia, begitu. Keragaman budaya penduduk benua Amerika ya. Budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin ini banyak menunjukkan perbedaan dengan budaya Anglo tadi. Dilihat dari agamanya, Amerika Selatan ini justru didominasi oleh agama Katolik Roma. Selebihnya menganut Kristen Protestan, Hindu, Islam, dan juga animisme. Bahasa utama di Amerika Selatan adalah bahasa Portugis dan Spanyol. Tari dan musik menjadi ciri budaya Amerika Selatan, seperti tari yang terkenal adalah tari samba ya dari Brasil. Sekarang rata-rata hampir semua orang tahu bahwa tari samba itu berasal dari Brasil, karena tim sepak bolanya pun disebut tim samba begitu ya. Kemudian tari tango ya, tango dari tango ya, tim tango dari Argentina. Untuk sepak bolanya juga sering disebut tim tango, berarti itu tim dari Argentina begitu. Oke, untuk sementara itu dulu, nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya, akan membahas tentang dinamika penduduk benua Afrika. Oke, please minta tolong subscribe ya, like, komen, dan share. Oke, terima kasih.